Oke teman-teman, di sini saya pengen sharing terkait tentang dasar-dasar computational biology atau biologi komputasi, atau mungkin teman-teman akrabnya lebih akrabnya mendengar bioinformatik ya, bioinformatik. Tapi sebenarnya bioinformatika itu dengan biologi komputasi itu merupakan hal-hal yang dua hal yang sangat berbeda. Mungkin teman-teman pernah melihat molecular docking, bikin primer dan segala macamnya. Mungkin teman-teman pernah dengar, oh itu tuh masuknya bioinformatik, tapi sebenarnya itu bukan ya. Itu masuknya sebenarnya ranahnya biologi komputasi, menganalisis hal-hal biologisting itu dengan komputer gitu, secara komputasi. Sedangkan bioinformatik itu merupakan, kalau misalkan mungkin teman-teman pernah dengar istilah back end di anak-anak TI itu ya, dia itu ya bioinformatika sebenarnya lebih merancang kode suatu aplikasi, sehingga aplikasinya nanti bisa kita pakai oleh orang biologi. Tinggal klik doang, atau tinggal masukkan komen singkat dan aplikasi jadi jalan. Jadi kita luruskan dulu ya, ini itu tentang biologi komputasi. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang masih awam banget ya, mau entah itu bioinformatik atau biologi komputasi itu ya mungkin pernah dengar, tapi gimana cara ngelakuinnya sih, apa sih yang harus lakukan gitu pertama kali, apa yang harus pertama kali diketahui, dipelajari oleh teman-teman biar bisa terjun masuk belajar ke bidang yang sangat menarik ini, yang lagi rame banget soalnya di Indonesia terkait biologi komputasi ini. Jadi di sini saya pengen berbagi sharing tentang praktik dasar ya tentang computational biology, pengetahuan dasarnya aja yang berdasarkan pengalaman saya. Jadi itu apa aja sih yang perlu diketahui? Saya tuh di sini udah melis beberapa topik terkait biologi komputasi ini, dasar biologi komputasi. Jadi teman-teman ada beberapa hal yang harus diketahui ya. Yang ngomong di sini saya ingin menjelaskan biologi komputasi atau computational biology itu yang berbasis command atau berbasis coding lah, walaupun bukan coding sebenarnya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah namanya web based, atau mungkin pernah dengar website namanya Galaxy. Itu juga computational biology, cuman dia itu berbasis web ya. Jadi teman-teman melakukan analisis bioinformatik, analisis biologi komputasi itu secara ya tinggal klik masuk, dan prosesnya itu dijalankan di server milik Galaxy. Ya, ini biologi komputasi berbasis web ya. Ini sebenarnya lebih punya keunggulan dibanding apa yang kita mau pelajari sekarang ini. Dan sebaliknya, yang apa kita mau pelajari sekarang ini tuh juga memiliki keunggulan dibanding yang versi website ini. Jadi ya gitulah intinya. Jadi sini kita akan mempelajari terkait biologi komputasi berbasis command line, atau berbasis istilahnya ya kasar coding lah. Jadi dalam topik ini ada beberapa topik terkait ini. Pertama adalah mungkin teman-teman harus sudah tahu nih. Terus yang perlu teman-teman tahu itu pertama Windows Subsystem for Linux atau WSL. WSL ini mungkin teman-teman pernah mendengar kalau untuk melakukan suatu coding di teknik informatika itu lebih disarankan menggunakan Linux. Codingnya di Linux aja, di Ubuntu gitu, atau dia di distro Linux lainnya gitu ya. Ada di Ubuntu, ada Kali Linux, ada semua macam. Tapi akhir-akhir ini di Windows juga bisa gitu. Kita bisa melakukan coding, istilahnya coding ya, di Windows, walaupun bukan dengan terminal Windows. Mungkin teman-teman kalau di Windows itu ada namanya
CMD ya, CMD itu apa? Kok nggak bisa diketik sih? CMD itu nggak bisa. Ya sebenarnya bisa, cuman agak ribet gitu ya. Lebih enak tuh di Linux. Nah teman-teman itu perlu menginstal virtual system gitu, virtual OS. Jadi di dalam Windows teman-teman bisa menginstal Linux dalam Windows. Namanya itu Windows Subsystem for Linux WSL 2. Nah, how to activate di Windows 10-nya ya. Windows 10 atau Windows 11 gitu ya. Teman-teman, nanti mungkin sini akan saya bahas secara terpisah ya. Di video lainnya atau mungkin teman-teman bisa merujuk ke website ini nih. Website Microsoft ada di sini. Nanti linknya saya kasih. Jadi di sini ada step-stepnya, gimana caranya, cara installnya gitu ya. Nah nanti setelah teman-teman udah menginstal WSL-nya atau Windows Linux di dalam Windows-nya itu, Linux itu ngapain mesin ya? Mesin. Dan untuk OS-nya nanti teman-teman pilih Ubuntu. Ubuntu di sini saya memakai Ubuntu yang 22.04 long term support LTS. Jadi nanti kayak gini nih tampilannya. Jadi teman-teman bisa ngoding di dalam Windows. Oke. Lalu apa ya lagi? Oke. Conda, Mamba. Jadi teman-teman, setelah nanti teman-teman kan udah tahu nih WSL tuh apa, terus habis setelah WSL apa install WSL. Oh ya, sebenarnya di sini WSL ada juga selain nanti setelah teman-teman install WSL di Windows 10, ini pertama kali muncul adalah ini. Yang gambarnya kayak ini nih. Ini sebenarnya bisa juga kalau coding di sini. Sama aja gitu. Cuman saya tambahkan lagi gitu ya. Saya install lagi satu yang namanya ini Ubuntu. Jadi gini nanti. Nah, tapi nanti waktu pas pertama kali kita menginstal yang namanya Ubuntu, menginstal namanya WSL ini, teman-teman nggak bisa langsung ngoding. Jadi itu masih mesin kosongan. Teman-teman harus menginstal yang namanya Conda. Nah, ini Mamba ini nanti dulu. Jadi teman-teman menginstal Conda ya. Conda itu ibaratnya seperti apa ya? Kan teman-teman tadi tahu kalau misalkan kan teman-teman tadi tahu kalau misalkan di WSL itu ibarat sebuah kanvas kosong kayak gini nih. Nah, kalau masih kosong begini, teman-teman nggak bisa ngetik apa-apa di sini. Teman-teman baru bisa mengetik, baru bisa ngoding, baru bisa merunning sesuatu ketika ada textbook ya kan. Nah, ketika teman-teman tambahkan textbook di sini, nah teman-teman baru bisa ngetik coding. Nah, ya anggapnya gitulah ya, anggapnya gitu. Nah, ini textbook yang tadi kita pasang ini itu disebut sebagai ya, Anaconda. Nah, lalu ada yang namanya Conda environment. Jadi anggap aja tadi di textbook ini ya, ini adalah sebuah tanah kosong, tanah gitu ya. Tadi kan ini sebenarnya tadi tanah juga, ini tanah kosong juga. Sebelum diinstal Anaconda ada sebenarnya nih lagi ini ada Conda tuh. Jadi ada yang namanya Anaconda, nama softwarenya ya, atau nama mesinnya itu Anaconda. Ada juga namanya Miniconda. Ada Anaconda karena versinya versi 3, ada juga Miniconda. Apa bedanya? Ya seperti yang ditersirat ya, sebenarnya sama-sama Conda, cuman kalau Anaconda itu lebih besar, lebih komplit, sedangkan Miniconda sesuai namanya Miniconda ya. Jadi ibarat tanah tuh lebih sempit ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ingin melakukan analisis bioinformatik, analisis komputasi biologi itu tidak kalau pakai Miniconda itu tidak luasa gitu. Jadi lebih enak pakai Anaconda. Nanti teman-teman setelah install WSL, install di Windows 10, install Ubuntu-nya, teman-teman pasang Conda. Pilihnya kita yang Anaconda.
Untuk caranya teman-teman bisa akses di link, nanti linknya saya beri di kolom komen ya, buat Anaconda ini how to gimana cara menginstalnya. Dan ya setelah balik lagi ke konsep Anaconda tadi. Tadi kan kita udah ini kan tanah kosong, WSL kita nih, Ubuntu kita masih kosong begini, masih tanah kosong, dan di tanah kosong ini belum fungsional tanahnya, belum bisa kita ketik apa-apa. Dia baru bisa menjadi fungsional ketika kita tambahkan textbox. Nah, textbox ini ibaratnya analoginya seperti tadi Anaconda tadi. Nah, tanah kosong ini setelah kita pasang Anaconda, dia menjadi fungsional. Kita bisa ngetik-ketik di sini. Nah, tapi di dalam Anaconda ada istilahnya namanya Conda environment, atau ibarat ini tanah kosong kan, tadi tanah kosong yang kita bikin jadi fungsional, bisa kita ketik, atau ibarat rumah ini kita bikin lorakannya, tanah rumah gitu ya, rumah. Ada juga namanya Conda environment. Jadi seperti Conda environment itu kan ruangan gitu, ruangan. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman di Anaconda bisa menginstal misalkan tools biologinya, misalkan CM2 teman-teman install di Anaconda. Udah diinstal, bisa ya. Sekali menginstal CM2 itu bukan CM2 nya doang yang bisa terinstall, ada embel-embel lainnya yang perlu diinstal juga berbarengan dengan CM2 sehingga CM2 nanti bisa jadi jalan. Nah, embel-embelnya misalkan seperti macam-macam ya namanya ya, dependencies istilahnya. Misalkan Jico atau Java atau Python 3 Python gitu kan, atau Matplotlib gitu ya. Terus banyak lah dependensinya, jadi bisa banyak banget. Semakin besar toolsnya itu semakin banyak dependensiesnya. Nah, terus kan udah pakai CM2, terus teman-teman juga butuh analisis lain, dan kita perlu tools lain namanya Picras misalkan. Nah, Picras ini dia juga sama punya dependensinya sama, misalkan banyak lagi dependensi banyak. Nah, jadi misalkan di sini juga ada Jico, dia butuh Java, dia butuh macam-macam ya, Python jelas. Nah, ibarat sebuah ruangan ini kan banyak banget nih, dia perintilannya. CM2 punya banyak, ini baru 2 software loh, CM2 sama Picras. Misalkan nanti kita tambah lagi FastQC, bisa tambah QC atau macam-macam ya, segala tools biologi yang lainnya. Dependensinya banyak juga. Nah, ini nanti bakal sangat berantakan sehingga rentan terjadi crash. Misalkan teman-teman mau jalankan Picras, ternyata ada dependensi Picras ini yang waktu running itu bentrok dengan yang lain gitu misalkan. Ingat, dunia coding itu sangat rentan sekali dengan crash, yang namanya crash bug ya, bukan bug. Jadi kita perlu mensiasati ini dengan memisahkan masing-masing aplikasi ini dengan perintah-perintahan itu menjadi satu ruangan yang berbeda gitu masing-masing. Misalkan dia ini dia gini, gimana sih ya, misalkan ini CM2 ruangannya ya ini gitu, CM2 ini khusus buat CM2 di dalam Anaconda nih ya. Dan ini buat Picras tuh ruangannya, environment-nya ini khusus buat Picras gitu, khusus buat Picras dia ini. Nah, nanti kalau misalkan ada tools yang lain gitu, misalkan toolsnya FastQC khusus di sini gitu. Nah, jadi nggak terjadi bentrok dependensiesnya, nggak terjadi bentrok softwarenya gitu. Jadi
analisisnya dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu namanya Conda environment. Nah, lalu di sini saya menuliskan Mamba. Nah, ini sebenarnya apa ya? Jadi waktu teman-teman tadi itu aplikasi-aplikasi Chime2, Picras kan nggak ujuk-ujuk otomatis ada di dalam Ubuntu. Teman-teman perlu install juga sebenarnya. Perlu install dia. Nah, nanti cara install itu kita bisa merujuk ke GitHub yang jadi topik selanjutnya nanti. Kok nggak mau sih? Nah, ini kan ada Chime2, ada Picras. Ini saya belum ada waktu pas baru install Anaconda itu belum terinstall, belum ada. Jadi teman-teman perlu install sendiri dengan perintah conda install gitu. Misalkan perintahnya itu conda install. Kayak gini misalkan ketiknya. Conda install misalkan gitu. Enggak, ketik di sini aja. Nah, ini kan masih kosong ya, belum ada aplikasinya misalkan gitu ya. Jadi teman-teman nanti pas di Ubuntu itu perlu menginstal ya, kode install apa gitu aplikasinya, misalkan Chime2. Walaupun ini salah ya sebenarnya. Nah, apa itu Mamba? Jadi kalau misalkan waktu teman-teman Conda install nih, melakukan install dengan bantuan tools namanya Conda, mesin installnya namanya Conda, mesin installnya. Nah, ini nanti waktu proses instalasinya itu cenderung lama. Nah, sehingga ada alternatifnya namanya Mamba. Nah, Mamba ini ya jadi lebih cepat gitu nanti proses instalasinya. Dan ya kalau misalkan teman-teman nanti jadi prosesnya gini. Teman-teman setelah menginstal, aku ini nggak mau sih. Teman-teman setelah menginstal WSL di Windows 10, teman-teman perlu menginstal namanya Anaconda, ya kan? Perlu menginstal Anaconda. Habis menginstal Anaconda, teman-teman perlu menginstal Mamba. Langsung ya urutannya ya. Jadi WSL, terus Anaconda, terus teman-teman menginstal Mamba. Nah, setelah teman-teman udah menginstal, udah terbentuk nih, udah ininya. Oh, tadi kenapa ditutup? Nah, teman-teman bikin Conda environment di sini. Bikin Conda environment. Tadi tuh yang seperti ruangan-ruangan tadi kan, kalau misalkan nggak pakai Conda environment, tanahnya ini satu ruangan doang gitu. Jadi semua peralatannya itu berantakan. Kalau misalkan kita butuh analisis satu, prosesnya bakal lama dan bisa jadi bakal ngehang gitu, bakal bentrok aplikasinya. Jadi ya analisisnya terganggu. Oke, kita perlu melakukan pembuatan Conda environment, membuat kamarnya masing-masing. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita perlu tahu namanya GitHub. Jadi misalkan tadi nih kita di Ubuntu kan belum ada nih aplikasi Chime2, Picras 2 belum ada. Tapi gimana sih kita cara installnya, dapetinnya? Ya teman-teman bisa ke internet, bisa ke GitHub gitu. Misalkan kita mau install Picras 2 GitHub nih. Nah, GitHub ini seperti repository atau database gitu ya, database aplikasi-aplikasi informatik, aplikasi komputer, bukan cuma biologi doang, semuanya itu biasanya disimpan di Picras. Nah, gimana cara memahami GitHub ini? Caranya gampang aja. Jadi setelah teman-teman tadi dapatnya logo GitHub kayak gini nih ya, klik dalamnya. Biasanya, di dalam GitHub ini biasanya itu terdapat penjelasan dokumentasi mengenai aplikasi tadi. Picras 2 ini readme gimana cara installnya sih, gimana cara fungsinya, misalnya dari fungsinya Picras itu buat apa sih? Saya di sini kebetulan nggak dijelasin lengkap ya. Bahkan jangan Picras, tentunya mungkin
Fast QC. Oh enggak, masukkan ini aja nih. Source Tracker. Tracker 2 GitHub. Jadi ini sebenarnya tools buatan orang lain, ya, orang-orang yang terkait di bioinformatik. Nah, kebetulan bioinformatik itu orang-orang yang bikin keyakinan nih, itu namanya bioinformatik. Sedangkan kita yang pakai namanya computational biology. Disimpan di sini. Dan ini ada dokumentasinya. Ini kita lihat source tracker. Source tracker itu ya saya penjelasannya. Source tracker itu adalah aplikasi yang digunakan untuk melacak, memprediksi suatu kontaminasi bakteri itu dari mana sih. Kita misalkan punya sampel bakteri dari air kolam. Nah, kita pengen tahu komunitas bakteri yang ada di kolam itu sebenarnya asalnya dari mana. Kita bisa prediksi dia menggunakan dengan source tracker 2. Tentu saja dengan kita linkkan dia menggunakan ke database, ke suatu database itu. Tapi itu nanti aja. Ini kita cuma pengen ngasih tahu GitHub tuh kayak gimana ya. Jadi ini contohnya aplikasi source tracker 2. Ini di GitHub-nya seperti ini dia dokumentasinya lengkap. Mulai dari penjelasan GitHub-nya kayak gini. Terus gimana sih cara menginstalnya? Gimana cara menginstal GitHub ini? Nah, di sini ada itu bagian tahap instalasi. Nah, ini dia tahap instalasinya. Teman-teman tinggal ikutin yang ada di sini. Command line ada di sini, teman-teman kopas. Mungkin saran saya lebih baik kopas ke Notepad dulu. Jangan langsung kopas ke ini. Nah, kopas ke Notepad. Nah, di sini dia menyarankan ini untuk instalasi ini ya, instalasi source tracker. Dua. Nah, waktu instalasi, teman-teman, ini caranya kayak gini. Jadi ada conda create. Conda create ini kita bikin environment-nya dulu. Terus kita tembuskan dia minus conda for ini. Intinya, jadi di waktu instalasi instalasi ini kita menggunakan conda. Instalasi aplikasi apapun, waktu kita makanya Anaconda, kita pakai perintah conda buat instalasinya. Conda install apa gitu. Nah, tapi sebelum instalasi aplikasi ini, kita perlu membuat conda environment. Ya kan, seperti saya jelaskan tadi, biar kalau ibarat sebuah rumah, ya, itu kita bikin kamar dulu, biar nggak acak-acakan. Kamar-kamar masing-masing aplikasi kita bikin. Ini conda environment buat source tracker kita bikin. Nah, di sini dari command yang diberikan website GitHub tadi. Nah, baris pertama ini itu membuat conda environment buat source tracker 2, disingkat ST2. Ini sebenarnya bebas ya. Misalkan kita pengen ya bikin aja conda environment apa gitu ya, conda create, intinya conda create minus n. Kita bebas namanya, misalkan source tracker, kita bikin aja source tracker gitu ya namanya. Source tracker. Udah. Ini udah jadi. Kalau misalkan kita klik yes gitu, kita enter di Ubuntu tadi nih, kita klik ini di sini. Enter gitu ya. Nah, dia nanti bakal membuat environment, bakal membuat ruang-ruangan kayak gini. Proses agak lama nih. Nah, tuh dia lagi bikin environment. Ke jalan. Sebenarnya ini kadang-kadang agak bikin bingung ya waktu pertama-tama kali kita pakai terminal kayak gini, Ubuntu terminal kayak gini, Linux terminal kayak gini. Bingungnya tuh waktu prosesnya itu dia nggak kelihatan proses ya biasanya. Cuman kedap-kedip begini doang. Nah, setiap proses itu
tandanya kalau misalkan prosesnya berjalan, itu bisa sebenarnya kita ini kita lihat dengan menggunakan perintah nih, verbose namanya. Tapi biasanya nggak ada gitu. Cuman tadi kedap-kedip tiba-tiba muncul kayak gini kan. Berarti prosesnya tadi jalan tapi nggak kelihatan. Akan kita klik yes ya. Nah, prosesnya baru kelihatan berhasil ketika ini. Nih, ini kan tadi ada ini nih, base. Terus nama akun saya nih, akun Ubuntu saya. Yang tadi perintahnya, prosesnya. Nah, baru berhasil ketika ini muncul lagi. Berarti tandanya oke. Kita udah bikin Conda environment kita. Gitu. Apalagi ya, udah gitu aja. Itu intinya apa namanya? Basic practice basic knowledge yang teman-teman perlu ketahui kalau misalkan teman-teman pengen berkutat dengan biologi komputasi, terutama jika teman-teman emang punyanya Windows ya, bukan Linux. Teman-teman tadi bisa pakai WSL. Caranya gimana? Ya caranya di Google banyak, atau nanti saya kirim linknya di komentar. Terus teman-teman perlu tahu istilah Conda. Di sini kita pakai Anaconda. Ini versi 3, Anaconda 3. Ada juga namanya Mini Conda, lebih ringan. Cuman ya karena ringan jadi dia nanti terbatas. Teman-teman mungkin saja nanti di masa depan bakal nemuin satu halangan kalau misalkan teman-teman cuma pakai Mini Conda ini. Memang lebih cepat instalasinya, soalnya size juga lebih ringan. Tapi saya sarankan makanya ini instalasinya Anaconda. Lalu nanti untuk instalasi software gitu ya. Kalau misalkan teman-teman cuma mengandalkan bawaan Anaconda, itu bakal lama proses mesinnya. Mesinnya itu ya agak lama gitu ya proses instalasinya. Teman-teman bisa menginstal Mamba namanya. Jadi lebih cepat proses instalasi aplikasinya, seperti Chime2, Picrass misalkan teman-teman pengen install. Itu lebih cepat dengan Mamba. Terus biar aplikasi-aplikasi dalam dalam Anaconda kita nggak bentrok, nggak crash, teman-teman pisahkan masing-masing aplikasi dengan kamarnya masing-masing atau dengan environment masing-masing. Namanya Conda environment. Lalu teman-teman tadi sudah tahu GitHub ya. GitHub itu database atau repository aplikasi-aplikasi macam-macam yang bisa teman-teman manfaatkan, bisa teman-teman explore. Dan gimana cara installnya? Biasanya tadi itu install aplikasinya itu ada penjelasannya di GitHub tadi, penjelasannya bagaimana ininya tuh lengkap banget, adalah ini source checker 2. Nah nih tuh cara makanya gimana sih, nih hasilnya nanti bakal kayak gimana sih kalau misalkan kita pakai aplikasi ini ke pas jalanin. Kita lihat di sini nih, kita bakal dapat file-file ini, bisa dapat taksonomi. Pokoknya banyak lah. Nah, beginilah dasar-dasar yang teman-teman perlu ketahui kalau pengen berkutat dengan dunia computational biology. Gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.